Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tauhid yang sebelumnya sudah sampai pada beberapa sifat, antara lain sifat al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, as-sama, al-basar, al-hayah, dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas salah satu sifat Allah, salah satu sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, yaitu sifat al-kalam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam, sifat berbicara atau berfirman. Ai annahu subhanahu wa ta'ala mutakallimun, yakni dalam pengertian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallimun adalah zat yang berfirman, yang berbicara, bi kalamin wahidin, dengan kalam yang esa, kalam yang tunggal, azaliyin yang azali, tidak memiliki permulaan, abadiyin yang abadi, kekal selama-lamanya. Laisa harfan, di mana kalam Allah bukan berupa huruf, wala sautan, bukan pula berupa suara, wala lughatan, dan bukan pula berupa bahasa. Ini adalah sifat kalamullah yang hakiki. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam, dan kalam Allah bukan berupa susunan bahasa, suara, dan huruf. Kalamullah azali, tidak memiliki permulaan. Kalamullah abadi, kekal selama-lamanya. Kemudian ada pertanyaan, kalau dikatakan bahwa kalamullah itu bukan berupa huruf, bahasa, suara, bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca, yang menggunakan bahasa Arab? Bagaimana dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, yang mana semuanya juga termasuk kalamullah, kalam Allah, tetapi kitab-kitab itu semua menggunakan susunan bahasa, suara, dan huruf? Maka kita jawab bahwasannya kalamullah itu memiliki dua pengertian, lahu itlaqan. Silakan bisa dilihat di papan tulis. Jadi kalamullah itu memiliki dua pengertian. Bisa pengertian yang pertama, yaitu kalamullah al-haqiqi. Jadi pengertian yang pertama adalah kalamullah al-haqiqi, kalamullah dalam pengertian yang hakiki, yang laisa bisautin wala harfin wala lughatin, yang bukan berupa susunan, yang bukan berupa suara, bukan berupa huruf, dan juga bukan berupa bahasa. Ini adalah kalamullah yang hakiki, yang merupakan sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalamullah yang hakiki itu bukan berupa suara, huruf, maupun bahasa. Itu yang wajib kita imani. Ini pengertian yang pertama. Kalamullah juga memiliki pengertian yang berikutnya, yakni dalam pengertian ibaratun an kalamillah al-haqiqi, yaitu ungkapan yang menunjukkan adanya kalamullah yang hakiki. Ungkapan yang menunjukkan adanya kalamullah yang hakiki. Nah, untuk makna yang kedua ini berupa susunan suara, huruf, dan bahasa. Ini berbeda dengan yang pertama. Atau dalam pengertian lainnya, ibaratun an kalamil al-haqiqi ini juga bisa disebut dengan al-lafdzul munazzal. Ya, al-lafdzul munazzal itu lafal yang Allah turunkan kepada para nabinya melalui malaikat Jibril. Nah, lafal-lafal yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, atau yang kita sebut dengan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, itu merupakan ibaratun an kalamillah al-haqiqi, adalah ungkapan yang menunjukkan adanya kalamullah yang hakiki. Nah, ini juga disebut kalamullah, tetapi bukan dalam pengertian sifat kalamullah yang sebenarnya. Saya kasih contoh supaya lebih paham. Ketika saya menulis di sini huruf alif, lam, ha, kemudian saya bertanya,
Apa ini? Maka tentu kalian pasti akan menjawab ini adalah Allah. Kemudian saya bertanya lagi, apakah ini yang kalian sembah? Tentu kalian akan menjawab bukan. Bukan ini yang kami sembah, tetapi ini hanyalah ungkapan yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah itu bukanlah ini. Ini hanyalah ungkapan. Lah sama, Al-Quran yang kita baca, yang terdiri dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, yang terdiri dari susunan huruf, yang juga berupa bahasa Arab, itu juga disebut kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena itu adalah wahyu dari Allah, bukan buatan malaikat Jibril, bukan pula buatan Rasulullah Muhammad. Itu disebut kalamullah. Tetapi dalam pengertian yang kedua, ibaratun an kalamillah, adalah ungkapan yang menunjukkan adanya kalamullah. Tetapi kalamullah itu bukan itu tetapi kalamullah itu bukan itu yang sebenarnya. Ya, kalamullah yang sebenarnya dalam pengertian hakiki adalah bukan berupa susunan bahasa, suara dan huruf. Jadi Al-Quran yang kita baca itu juga disebut kalamullah, tetapi dalam pengertian yang kedua yaitu kalamullah dalam pengertian ibaratun an kalamillah al-hakiki, adalah ungkapan yang menunjukkan adanya kalamullah. Tetapi kalamullah itu bukanlah itu, bukanlah itu yang hakiki. Karena kalamullah yang hakiki adalah bukan berupa susunan bahasa, suara dan huruf. Itu pengertian kalamullah. Nah, Al-Quran yang kita baca, Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, itu semua juga kalamullah dalam pengertian yang kedua. Kenapa? Karena itu semua berupa susunan bahasa, suara dan huruf. Nah, untuk yang pertama ini hukumnya qadim. Qadim maknanya tidak memiliki permulaan. Sementara yang kedua ini hadis. Hadis itu apa? Hadis itu maknanya memiliki permulaan atau makhluk. Tetapi ketika diucapkan kalamullah, maka itu larinya adalah pada makna yang pertama. Sehingga tetap kita nggak boleh kemudian mengatakan kalamullah itu makhluk, sebagaimana yang dulu disampaikan oleh Mu'tazilah. Kenapa? Karena ketika diucapkan kalamullah, maka itu larinya adalah pada makna yang pertama. Meskipun juga kalamullah itu juga memiliki makna yang kedua, tetapi ketika diucapkan secara mutlak kalamullah, maka larinya adalah pada makna yang pertama. Sehingga tidak boleh kita mengatakan kalamullah itu makhluk. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.